Ada riwayat lain mengatakan bahwa ketika malaikat mau datang kepada Nabi Ibrahim, Khalil Ar-Rahman. Khalil artinya kekasih ya. Ar-Rahman adalah Allah yang Maha Pengasih. Ini istilah atau julukan buat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Untuk mencabut nyawanya beliau berkata, "Hai malaikat maut, pernahkah kamu melihat seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya?" Atas pertanyaan itu malaikat maut bergegas menemui Tuhannya dan Tuhan pun berfirman kepadanya, "Katakan kepadanya, pernahkah kamu melihat seorang kekasih yang tidak ingin bertemu dengan kekasihnya?" Maka malaikat itu pun kembali menemui Ibrahim dan kali ini beliau berkata, "Cabutlah nyawaku sekarang juga." Maksudnya di sini Ibrahim alaihissalam, memang semua nabi-nabi begitu ya. Kalau mau meninggal mereka masih dikasih pilihan, hanya untuk nabi-nabi saja. Seperti Nabi Musa alaihissalam diberikan pilihan, ya. Waktu malaikat maut datang dalam sebuah riwayat dikatakan tapi dalam bentuk manusia. Lalu kemudian Musa bertanya, "Siapa kamu?" Dia bilang, "Saya malaikat maut yang akan mencabut nyawamu." Nabi Musa pikir ini orang main-main, bukan malaikat, karena dalam poster manusia. Lalu sempat dipukul oleh Nabi Musa. Dalam sebuah riwayat begitu. Maka malaikat pun mengeluh kepada Allah. Lalu kemudian dia kembali dalam poster malaikatnya. Lalu Musa bertanya, "Apakah kau akan mencabut ruhku?" Dia bilang, "Iya, akulah tadi orang yang menjelma jadi manusia menanyakan kepadamu yang kamu sempat memukulnya. Tapi Tuhanmu memberikan pilihan kepadamu. Apa kau masih ingin dipanjangkan umurmu?" Dia bilang, "Iya, saya mau." Lalu Allah berikan pilihan, "Berapa tahun kau ingin hai Musa?" Tuhanmu menawarkan 1000 tahun. "Apa cukup?" Kata Musa alaihissalam, "Cukup, 1000 tahun panjang sekali." Umur Nabi Musa alaihissalam waktu itu tidak sampai 100. Mau dikasih 1000 tahun, Nabi Musa mengatakan cukup. Lalu tiba-tiba Allah ilhamkan dalam hati Musa alaihissalam untuk bertanya lagi, "Sebentar, setelah 1000 tahun nanti saya mati nggak?" Kata malaikat maut, "Tentu, pasti akan mati." Kata Musa, "Kalau gitu cabut aja sekarang." Sama aja nanti juga akan mati. Sementara beliau dalam kondisi sebagai nabi dan orang yang soleh kan gitu. Udah nggak perlu khawatir. Nah Ibrahim alaihissalam juga begitu. Waktu menghadapi malaikat maut di sini dalam riwayat ini dikatakan, dia sempat mengatakan, "Hai malaikat maut," tapi dengan bahasa santun. "Apakah pernah kamu melihat seorang kekasih mencabut ruh kekasihnya?" Maksudnya di sini Allah kekasihku. Allah juga memberikan aku julukan Khalil. Masa Allah mau cabut ruhku? Seperti itulah kurang lebih pertanyaannya. Maka waktu malaikat ini kembali kepada Allah, Allah mengatakan, "Katakan kepada Ibrahim, bukankah seorang kekasih rindu untuk bertemu dengan kekasihnya?" Artinya mati ini membuat kau ketemu dengan aku. Itu pintunya, nggak bisa lewat dari situ. Siapapun dia. Maka Ibrahim AS faham dan mengatakan, "Cabutlah ruhku sekarang." Artinya ada orang yang berharap mati ini tapi kayak ini kayak kalangan nabi ya. Karena dia dikasih pilihan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam riwayat yang lain Abu Darda radhiyallahu anhu sahabat Nabi berkata, "Tidak seorang pun yang beriman kecuali dia meyakini bahwa mati adalah lebih baik baginya. Barang siapa tidak percaya kepada ucapanku, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 198, dan apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti." Dan juga firman Allah dalam surah Al-Imran 178, "Dan janganlah sekali-kali mereka yang kafir itu menyangka bahwa pemberi tangguh kami kepada mereka, maksudnya umur yang masih ada, lebih baik bagi mereka." Begitu pula Hayyan bin Aswad berkata, "Mati adalah jembatan yang mengantar seorang kekasih kepada kekasihnya." Maksudnya kita akan menuju kepada kehidupan abadi. Jadi orang-orang beriman tidak akan pernah merasa sedih dengan itu. Allahu a'lam. Bahkan Nabi SAW waktu mau meninggal dunia, beliau mendatangi kuburan Baqi di akhir hidupnya, waktu lagi sakit, sebelum sakit ya. Beliau sakit beberapa hari lalu meninggal alaihissalam. Beliau ditemani oleh salah satu pegawainya, maksudnya pelayannya beliau SAW. Masuk Baqi, lalu beliau mengatakan, setelah mengucapkan doa-doa untuk mereka, beliau mengatakan, "Sungguh fitnah telah datang. Dan ketahuilah, aku telah diberikan pilihan oleh Tuhanku untuk hidup di dunia sampai menjelang hari kiamat." Nabi SAW dapat pilihan, dan ini hanya untuk nabi-nabi saja. Sekali lagi, hanya untuk nabi-nabi. Kalau mereka mau meninggal, Bapak Ibu sekalian, mereka diberikan kesempatan untuk milih, mau dipanjangin lagi umurnya atau sudah mau saatnya direnggut nyawanya. Seperti itulah. Kata Nabi SAW, "Aku diberikan pilihan untuk hidup sampai menjelang hari kiamat dan memimpin dunia, menjadi raja dunia, menguasai." Nabi Muhammad SAW. Dan aku nanti kalau mati masuk surga. Dan aku disuruh pilih yang kedua, mati sekarang dan aku masuk surga. Maka aku memilih untuk mati sekarang dan masuk surga.
Bisa ditangkap poinnya? Nabi SAW dikasih pilih jadi raja, semua kekayaan dunia di tangan beliau, umurnya panjang sampai hari kiamat. Memimpin dunia. Dengan mati sekarang. Nabi pilih apa? Mati. Kenapa Nabi pilih mati? Karena beliau tahu sebenarnya ujungnya juga akan mati nih. Dan orang kalau lepas dari kehidupan dunia ini, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya mendapatkan kebahagiaan loh. Karena lepas dari semua beban. Nggak ada lagi tanggung jawab. Seorang suami nggak lagi bertanggung jawab menafkahi istrinya, anaknya, dia sudah menuju ke akhiratnya. Amal yang sudah dikerjakan seorang istri juga berhenti dalam tugasnya. Anak juga begitu, orang tua juga begitu dan seterusnya, gitu kan. Walaupun bisa menambahkan amal jariah untuk orang-orang yang sudah meninggal, tapi dia sudah lepas dari tanggung jawab. Kepenatan dunia sudah dilewati, menuju kepada kehidupan yang abadi. Kegembiraan seorang mukmin karena dia tahu dia punya kehidupan abadi di sana.